teknologi yang semakin cepat ini. Adik-adik semua, dari saya tidak perlu panjang lebar, yang jelas nanti ke depan saya titik bahwa ini adalah dunia baru buat kalian. Tolong benar-benar berada di dunia ini dengan mendalaminya 100%, jangan setengah-setengah. Karena kalian juga pasti, saya kuliah nanti setelah jadi kuliah jadi apa? Ini yang kita tidak pernah tahu. Ya, orang biasanya kuliah hanya ikut-ikutan dengan temannya, itu yang berbahaya. Tapi kalau memang benar mendalaminya, insya Allah kedepannya Anda bisa jadi YouTuber, bisa jadi apapun itu, dan berada di dunia digital. Nah, adik-adik semuanya, untuk orientasinya nanti, karena ini ada masih pandemi, kemungkinan besar kita orientasi di bulan 1 atau 2 setelah diperbolehkan tatap muka 100%. Ya, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tolong ini adalah perkuliahan umum, kuliah umum semester 3, 1, 5, 7 ini ada di dalam semuanya. Nanti mulai perkuliahannya 1 minggu ke depan, baru mulai masuk mata kuliah. Nah, hari ini adalah kuliah umum dengan tema literasi transformasi digital di dunia kerja. Adik-adik semuanya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Setelah saya ucapkan dengan kami, kedepannya tolong junjung tinggi alma mater kita, Tridharma perguruan tinggi harus kita tetap terapkan supaya kita berada di tengah-tengah jadi contoh teladan bagi semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Ilham Balanipa yang telah memberikan sambutannya ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya di sini nanti ada sambutan juga ya dari bagian akademik, yaitu perwakilan daripada akademik nanti akan dibawakan oleh Bapak Ridwan Effendi ya. Pak Ridwan Effendi. Ya, halo Pak Ridwan. Halo ya, Pak. Oke, alhamdulillah ya untuk Pak Ridwan Effendi sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami persilakan kepada Bapak Ridwan Effendi untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama sekali selalu kita tidak lupa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini masih melimpahkan kita dengan rezeki yang tidak terkira dan luar biasa. Dengan artinya dengan hadir di acara ini kita semua diberikan limpahan kesehatan, waktu, dan juga waktu dan tempat untuk bisa menghadiri kuliah umum ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Baik, pertama-tama sekali yang saya hormati Bapak Ketua CTI Soni Sugema, Pak Ilham Balanipa, kemudian rekan-rekan dosen Puket 1, Puket 2, Puket 3, dan seterusnya. Dan juga yang tidak lupa saya hormati Pak keynote speaker kita, yaitu Pak Hendro Pradipto, yang sangat luar biasa sekali bisa meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa mengisi acara yang kita ikuti hari ini. Dan untuk adik-adik mahasiswa semua yang saya sayangi dan juga saya banggakan, inilah mungkin pertama kali kita bisa saling bertatap muka, walaupun istilahnya ini hanya melalui online, daring. Tapi mungkin nanti ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan di acara kuliah umum ini, agar semuanya nanti bisa kita jalani dan juga kita bisa terapkan nanti di tengah-tengah perkuliahan yang akan kita jalankan di minggu depan.
Ada beberapa materi yang mungkin bisa Pak Hendy bisa diaktifin dulu Pak ininya, sharing videonya atau sharing screen-nya. Pak Ridwan ya. Iya betul betul. Baik. Oke, terima kasih Pak Hendy sudah memberikan share videonya. Nah, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa sekalian, sebagai orang mahasiswa, sudah tentu sudah berbeda sekarang orientasinya sewaktu kita masih duduk di bangku sekolah. Ya. Halo, ya, kedengaran? Iya, terdengar Pak. Terdengar ya? Oke. Nah, sebagai mahasiswa sekarang ini kita sudah dituntut ya untuk memiliki tiga pedoman utama untuk bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan mahasiswa kita, yaitu tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. Inilah pegangan kita yang nantinya akan kita terapkan sebagai mahasiswa dan juga sivitas akademi di STI Soni Sukuma. Nah, di mana seorang mahasiswa nantinya dalam tahap pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, yaitu walaupun proporsional kita, posisi kita sebagai mahasiswa nantinya banyak, sebanyak 5% populasi Indonesia, ya, tapi memiliki peran yang sangat penting sekali untuk bisa menerapkan pendidikan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama pendidikan untuk kita terapkan nanti di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada juga di tahapan berikutnya, ya, kita bisa lihat di sini, yaitu ilmu yang mereka kuasai atau dikuasai oleh mahasiswa melalui proses pendidikan dan di perguruan tinggi harus diimplementasikan dan diterapkan. Salah satunya dengan langkah ilmiah seperti melalui penelitian. Penelitian mahasiswa bukan hanya akan mengembangkan diri mahasiswa itu sendiri, tapi nanti berperan untuk kita terapkan di peradaban dan kepentingan bangsa kita dalam menjelajahi bangsa. Dan yang ketiga adalah mahasiswa berperan untuk membela kepentingan masyarakat. Tentu tidak dengan jalan kekerasan dan aksi kaotik lainnya, namun menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pendidikan. Kaji terlebih dahulu, pahami, dan kemudian baru kita sosialisasikan pada rakyat, kemudian juga lingkungan sekitar. Mahasiswa memiliki ilmu tentang permasalahan yang ada. Mahasiswa juga dapat membuka mata rakyat sebagai salah satu bentuk untuk pengabdian terhadap rakyatnya. Nah, itulah yang kita terapkan sebagai tridharma perguruan tinggi yang harus kita tetap pegang teguh nanti selama kita melalui proses sebagai seorang mahasiswa. Nah, kemudian sukses tentu adalah pilihan, ya. Gagal juga merupakan pilihan, ya. Di mana nanti kita akan berproses di sana selama 3 atau 4 tahun ke depan. Nah, untuk itu kita harus mengikuti ataupun memberikan proporsi perhatian dan juga waktu yang kita harus sediakan selama kita menjalankan masa-masa perkuliahan nantinya. Walaupun di tengah-tengah pandemi saat ini mungkin banyak kendala-kendala yang dihadapi, ya harus online, harus mengeluarkan dana-dana untuk membeli nanti pulsa atau lain-lainnya, tapi nanti itu adalah salah satu langkah yang nanti kita memang harus lalui bersama. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah sampai saat ini sudah memberikan KIP ataupun sudah memberikan juga bantuan pulsa untuk kita bisa belajar secara online, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa untuk bisa bertatap muka kembali. Nah, hal yang pertama kita perhatikan adalah nanti setiap mahasiswa dalam awali perkuliahan selalu tiap semesternya melakukan registrasi akademik. Nah, yaitu memilih daftar perkuliahan dan juga nanti mengisi daftar dokumen-dokumen yang perlu diisi untuk mengambil mata kuliah yang diperjalankan pada setiap semesternya. Ingat, nanti
akan dilaksanakan setiap awal perkuliahan atau awal semester. Nah, di sini kita perlu perhatikan, mudah-mudahan sih semua nanti sampai selesai, tidak ada yang berhenti di tengah jalan ataupun nanti tidak banyak yang cuti, ya. Bahwa mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara administratif pada semester berjalan. Artinya sudah melakukan KRS ya, sudah melakukan KRS. Jadi mahasiswa setiap awal semester tadi harus KRS terlebih dahulu untuk mengaktifkan dia sebagai seorang mahasiswa. Sedangkan mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang cuti atau berhenti kuliah sementara atau tidak melakukan KRS. Jadi harus KRS ya. Kemudian mahasiswa yang berstatus cuti wajib melakukan registrasi administrasi sesuai dengan jadwal waktu registrasi. Mahasiswa tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar SPP. Karena memang kita rata-rata semua tidak ada SPP ya saat ini ya. Karena semuanya hampir mendapat KIP. Bagi yang dapat KIP, tapi kalau yang belum dapat KIP berarti ya memang harus bisa dibebaskan dari membayar SPP selama dia melaksanakan cuti. Kemudian mahasiswa pada satu semester tidak melakukan registrasi administratif dan akademik sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dinyatakan sebagai mahasiswa tidak terdaftar atau cuti. Jadi yang tadi tidak mengisi atau KRS, tidak memberikan keterangan secara sebelum perkuliahan dimulai awal semester, maka dianggap sebagai cuti. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ikut terus setiap semesternya, tidak sampai cuti ataupun berhenti di tengah jalan. Nah, penting untuk diperhatikan, mahasiswa dengan status tidak terdaftar dalam waktu 2 semester berturut-turut atau 3 semester tidak berturut-turut dibatalkan status kemahasiswaannya. Nah, harapannya tadi agar tidak cuti terlalu lama ya, atau tidak memberikan kabar ke kampus bahwa tidak mengikuti perkuliahan ya. Jadi selalu ada komunikasi antara nanti mahasiswa dengan bagian akademik ya, ataupun BAK nantinya. Nah, selama perkuliahan kurang lebih nanti ini akan dikoordinasikan oleh bagian akademik, tapi secara umumnya ya adalah pertemuan perkuliahan kita nantinya adalah 12 kali tatap muka ataupun online ya. Itu nanti tinggal diatur nanti oleh akademik dan juga dosen bersangkutan bagaimana proporsinya, apakah nanti kita pertemuannya seperti apa ya. Jadi nanti seperti ini secara umumnya ya, 12 kali tatap muka, apakah nanti secara tatap muka langsung ataupun online materinya. Kemudian untuk pertemuan ujiannya kita nanti ada UTS dan juga UAS ya, yaitu biasanya umumnya di pertemuan ke-6 atau ke-7 dan juga pertemuan ke-13 atau ke-14 ya. Nah, untuk penilaian saat ini masih kita akan kondisikan lagi, tapi secara umumnya biasanya sebelum ada ini 10% itu adalah kehadiran ya, tatap muka ataupun online. 20% tugas yang diberikan di kelas ataupun ditugaskan di rumah oleh dosen. Kemudian 30% UTS dan juga 40% UAS, sehingga nanti totalnya semua diakumulasikan menjadi 100%. Sedangkan untuk nilai yang kita harapkan di sini yaitu ada grade-nya antara E sampai dengan A ya, di mana harapan kita semuanya bisa mendapatkan di B ataupun A ya, jangan sampai ada di C atau bahkan di D ya. Harapannya nanti semuanya sudah bisa A atau B ya. Dengan cara apa? Berarti ya dengan cara kuliah dengan serius ya, dan juga belajar dengan baik. Nah, mahasiswa titik kuliah secara umum aturannya adalah seorang mahasiswa S1 ya, paling lama dia ada di dalam perguruan tinggi adalah 7 tahun dan juga D3 adalah 5 tahun dengan dihitung dengan cutinya. Lebih dari itu nantinya akan dianggap mengundurkan diri ataupun dikeluarkan dari kampus karena sudah terlalu lama ya, mahasiswa abadi nanti namanya kalau lebih dari 5 dan juga 7 tahun untuk S1 dan juga D3 ya. Ini dia 7 tahun akademik dan 5 tahun akademik. Nah, ini yang tadi sempat disinggung oleh Pak Ilham sebagai ketua, bahwa kita saat ini tengah-tengah pandemi ini, pemerintah melalui Kemendikbud dan juga ini memberikan sebuah program yaitu Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.
apa sih maksudnya kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini? Di mana nanti kita sebagai mahasiswa umumnya, ya, nanti memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah jurusan, baik mata kuliah di luar jurusan, baik nanti di kampus sendiri ataupun nanti di kampus yang lain, tergantung nanti di mana kepengaturan antara bagian akademik dan juga nanti mahasiswa itu sendiri. Selain nanti kuliah, tadi juga bisa dikatakan bisa melakukan praktek magang, ya. Tapi nanti untuk mahasiswa yang sudah bekerja mungkin ya bisa kita nanti untuk melakukan penyesuaian apakah nanti dengan bekerja mahasiswa tersebut sudah dianggap nanti melakukan praktek kerja ataupun magang yang nantinya nanti kita akan memberikan tentunya beberapa penyesuaian dan tugas-tugas tertentu agar nanti yang mahasiswa yang sudah bekerja tidak terlalu diberatkan dengan adanya proses magang ini, ya. Ingat nanti untuk proses ini kita bisa nanti memilih beberapa pilihan metode belajar di luar kampus, yaitu sebanyak 40 SKS, ya. Itu nanti bisa dipilih, ya. Magang atau praktik kerja, nanti juga bisa dikatakan itu nanti sebagai salah satu proses kita nanti merdeka belajar. Proyek di desa atau KKN juga bisa juga nanti kita lakukan. Kemudian juga mengajar di sekolah, boleh juga. Pertukaran pelajar itu tadi kita melakukan mengambil mata kuliah tertentu di jurusan yang beda dengan jurusan kita di kampus yang lain ataupun juga mata kuliah yang sama dengan yang akan kita dipakai di jurusan kita itu sendiri. Kemudian penelitian atau riset, ada pilihan ke-6 kegiatan wirausaha, yaitu nanti kita memberlakukan usaha, membuat proposal dan nanti akan membuat sebuah usaha apa nanti yang bisa kita jalankan. Tapi tentu dengan keseriusan dan juga perhitungan yang matang dengan proposal yang kita buat. Kemudian studi atau proyek independen, yaitu kita nanti akan mempelajari ataupun membuat sebuah proyek-proyek yang nanti bisa dihitung ataupun nanti juga bisa dibimbing oleh dosen-dosen yang bersangkutan. Dan ke-8 proyek kemanusiaan, ya. Ini beberapa pilihan nanti, ya. Tapi secara umumnya, secara wajibnya biasanya ada 3. Yang pertama tadi kuliah di jurusan yang berbeda di kampus sendiri. Contohnya mungkin kita TI, bisa mungkin ngambil ke MI, tapi MI atau ngambil ke TI. Tapi nanti bisa juga ngambil kampus yang lain yang sama ininya dengan mata kuliah yang jurusan yang berbeda. Dan yang ketiga melakukan magang atau praktek kerja. Tapi dari itu pada umumnya ada 8 pilihan, ya. Tapi umumnya ada 3 yang biasanya banyak diambil oleh teman-teman mahasiswa saat ini. Dan inilah dia nanti pola penempatan semester akademik, ya, yang akan kita lakukan di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Yang perkiraan nantinya sebenarnya di semester 3 ataupun 4, ya, sudah bisa mengambil dengan catatan memang kuliah di prodi yang sama, ya, di luar STTIS, ya. Itu bisa mulai diatur ataupun mulai diperhitungkan apakah nanti ngambil di semester 4 ataupun 5. Kemudian untuk berikutnya kalau mau ngambil juga kuliah prodi yang sama atau berbeda di kampus STIS sendiri, nanti bisa diarahkan juga di semester 5 atau semester 6. Atau kalau kita nanti ambil magang, ya, ataupun melakukan praktek kerja, nanti bisa kita lihat pengaturannya di semester-semester akhir, yaitu di semester 6 ataupun semester 7. Tapi pada umumnya program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini kita adakan di semester 5, antara semester 5 sampai dengan semester 7. Karena nanti semester akhir kita arahkan untuk pembuatan proyek, ya. Jadi antara semester 5 sampai dengan semester 7, ya. Berikutnya, contohnya kita ambil pemagangan mahasiswa yang magang di sebuah kantor ataupun sebuah institusi yang lain, ya, selama 6 bulan. Yang dimana nanti kita pisahkan atau kita bisa buatkan schedule seperti ini, yaitu ada beberapa faktor seperti hard skill, yaitu merumuskan permasalahan keteknikan,
Nanti kita bisa hitung dengan contohnya 3 SKS, penyelesaian permasalahan teknis di lapangan 3 SKS, dan juga dalam hal bentuk lainnya nanti dengan bentuk soft skill. Dan itu semua nanti kita akumulasi sampai dengan 20 SKS ya. Totalnya 20 SKS. Itu contoh dari pemagangan ya. Kalau kita ambil nanti contoh kita ambil Merdeka Belajarnya di magang di tempat lain ataupun dikerja di kantor kantor-kantor yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Bagaimana simulasi proses Merdeka Belajarnya? Ya, ini dia seperti nanti pengajuannya ya. Yang pertama, mahasiswa mendaftar magang, memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar PT ataupun magang atau luar prodi. Ya, ini nanti yang 3 tadi ya, diambil di luar perguruan tinggi, magang atau di luar prodi di perguruan tinggi yang sama. Yang kedua, mahasiswa mengikuti seleksi administratif dan akademik, ya sesuai dengan mekanisme perusahaan ataupun perguruan tinggi lain. Jadi kalau kita magang ataupun ke perguruan tinggi yang lain, otomatis kita harus mengikuti seleksi administrasi karena memang nanti banyak aturan ataupun syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang ketiga, berikutnya mahasiswa lulus seleksi yang dilakukan oleh industri ataupun perguruan tinggi yang lain. Baru kemudian mahasiswa magang atau kuliah di perguruan tinggi yang lain atau prodi yang lain. Tahapan berikutnya, proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing. Nanti ada bimbing ya, selama kita magang ataupun selama kita kuliah di perguruan tinggi yang lain, proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri ataupun dosen dari PT penerima atau prodi penerima. Setelah kita nanti kuliah, mahasiswa mendapatkan nilai dari perguruan tinggi ataupun prodi lain ataupun industri dan dapat sertifikat magang. Jadi nanti ada hasil outputnya adalah sebuah sertifikat kalau kita magang. Setelah selesai, kita laporkan nanti ke bagian akademik, maka nanti bagian akademik akan mengkonversi nilai dan pengakuan SKS dari proses magang ataupun proses kuliah di prodi perguruan tinggi yang lain yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Baru kemudian nanti diinput dalam KHS, lalu nanti dilaporkan ke PD Dikti. Itulah simulasi proses Merdeka Belajar yang nanti kemungkinan besar akan kita terapkan di tahun-tahun ke depan atau di tahun ini ya. Nah, setelah selesai proses itu tadi, proses Merdeka Belajar, magang ataupun nanti melakukan kuliah di perguruan tinggi yang lain, maka hasil akhirnya adalah setiap mahasiswa nanti harus membuat proyek akhir. Otomatis kita bergerak di bidang IT berhubungan nanti dengan pembuatan program ataupun pembuatan mungkin ada yang bikin alat ya silahkan ya. Dengan catatan nanti semuanya tidak boleh lagi bernilai D ya, semuanya harus nilai minimal C ya. Tidak lagi ada nilai yang di bawah nilai C ya. Kalau masih ada nilai D atau E maka tidak boleh mengajukan proyek akhir. Harus selesaikan dulu semua nilai-nilai yang sudah keluar dengan sampai ada yang sampai di bawah nilai C ya. Harus bisa kalau bisa A, B, A, B ya. Nah, setelah menyelesaikan keseluruhan tersebut, maka nanti akan diadakan sidang pada proyek yang sudah disiapkan atau sudah disusun oleh mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, dan nanti mahasiswa baru dinyatakan lulus kalau sudah minimal IPK-nya 2,75 ya, IPK-nya 2, barulah nanti kita bisa lepas. Kalau sebelum 2,75 kita tidak bisa lepas mahasiswa tersebut untuk lulus ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan rekan-rekan adik-adik mahasiswa semua secara singkat, walaupun memang ini harusnya panjang lebar kita jelaskan, tapi dengan catatan singkat ini karena memang pertemuannya agak sulit untuk tatap muka, mungkin nanti di pertemuan orientasi kita bisa lebih intensifkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan sampai dengan akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ridwan Effendi yang telah memberikan sambutan dan juga pemaparan terkait bidang akademik ya. Untuk selanjutnya nanti ada ini mau perkenalan mahasiswa dulu apa langsung ke pembicara dosen nih? Perkenalan Pak, Lomenu Anyar.
Oke, untuk selanjutnya di sini ada beberapa perwakilan dari mahasiswa ya. Alhamdulillah untuk STTI Suni Sugema ini kan ada beberapa tempat juga ya. Khususnya ada mahasiswa dari Bima, ada dari Tasikmalaya, ada juga dari Papua, dan ada juga dari Karawang ya. Mungkin kita ambil aja dulu ya beberapa perwakilan mahasiswa ini. Yang pertama boleh dari Bima, perkenalan. Siapa? Ada yang dari Bima? Dari Bima ada? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Oh, dari Karawang dulu ya? Dari Karawang dulu coba. Silakan, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Siap. Dr. Ilham Balanipa, SOS, STMM, selaku Ketua STI Suni Sugema, dan juga Pak Hendi Hidayat, SEMM, selaku Wakat STTI Suni Sugema, dan Bapak Iman Sanjaya, Eskom, Mkom, selaku perwakilan dosen sekaligus pembicara, dan juga Bapak Hendro Iwan Pradipto, STMM, sebagai praktisi dunia industri, retail, dan telekomunikasi, sekaligus keynote speaker pada kuliah umum kali ini. Perkenalkan, nama saya Sanu Ramdhani, perwakilan dari mahasiswa baru STTI Suni Sugema. Terima kasih kepada STTI Suni Sugema yang sudah memfasilitasi kita semua, mahasiswa STTI Suni Sugema. Dan juga tak lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti pelaksanaan kuliah umum pada pagi hari ini. Sekian sambutan dari saya selaku perwakilan teman-teman mahasiswa baru Sugema Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya ada perwakilan mahasiswa yang dari Bima, silakan masuk. Pak. Silakan yang dari Bima, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di informasi Suni Sugema. Saya hormati Ketua Bidang Akademik, yang saya hormati staf dan teman-teman mahasiswa STTI Suni Sugema. Perkenalkan, nama saya Didi Apriadin, perwakilan dari mahasiswa STTI Suni Sugema Kabupaten Bima. Terima kasih kepada STTI Suni Sugema yang sudah memfasilitasi kami, seluruh mahasiswa, lebih khusus teman-teman mahasiswa dari Kabupaten Bima. Alhamdulillah, dengan keterbatasan teknologi informasi, lebih khusus ilmu komputer di daerah kami. Semoga dengan bergabungnya kami di STTI Suni Sugema, kami mampu menerapkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk masyarakat Bima pada umumnya. Kami mahasiswa STTI Suni Sugema dari Bima, kita doakan bersama semoga Allah segera hilangkan pandemi COVID-19 di bumi ini. Lebih khususnya negara kita tercinta. Itu saja penyampaian dari saya sebagai perwakilan mahasiswa dari Kabupaten Bima. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Didi ya, Didi Apriadin yang dia perwakilan dari Bima ya. Untuk selanjutnya silakan untuk perkenalan dari perwakilan mahasiswa yang ada di Papua ya, ada di Papua ya. Inti. Oh, ada Pak, dari Papua ada Pak. Ada ya, silakan masuk. Ya. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Suni Sugema, yang saya hormati staf dan seluruh mahasiswa STTI Suni Sugema. Perkenalkan, nama saya
perwakilan dari mahasiswa baru STTI Soni Sukema Papua. Saya perwakilan dari mahasiswa Papua mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan STTI Soni Sukema yang sudah memfasilitasi kami dalam program beasiswa KIP kuliah. Papua adalah salah satu daerah yang masih ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga dengan kami kuliah di STTI Soni Sukema mampu menerapkan ilmu lebih khususnya ilmu komputer untuk masyarakat Papua pada umumnya. Sekali lagi saya sebagai perwakilan mahasiswa Papua mengucapkan terima kasih pada pimpinan dan seluruh jajaran di STTI Soni Sukema. Salam hormat dari kami mahasiswa Papua untuk teman-teman mahasiswa di seluruh daerah yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar STTI Soni Sukema. Kita doakan bersama semoga pandemi ini segera hilang dari bumi pertiwi supaya kita bisa kuliah tatap muka dan hidup normal seperti pada tahun sebelumnya. Sekalian penyampaian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada perwakilan mahasiswa dari Papua. Mudah-mudahan dengan adanya program KIP kuliah ini bisa menjadikan anak-anak Papua ini sebagai salah satu pelopor di masa mendatang. Terus selanjutnya kami persilakan untuk perkenalan dari perwakilan mahasiswa yang ada di Tasikmalaya. Ada? Silakan perwakilannya. Boleh minta satu orang perwakilan dari Tasikmalaya untuk perkenalan saja. Boleh dari Siti Lela juga boleh, silakan. Siti Lela perkenalan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan STI Soni Sukema, perkenalkan nama saya Siti Lela dari Tasikmalaya. Oke. Semoga kedepannya lebih pandeminya cepat hilang, terus kita bisa langsung ngadain tatap muka, bukan lewat Zoom lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Siti Lela ya, untuk perwakilan dari Kabupaten Tasikmalaya. Sebenarnya untuk mahasiswa kita banyak ya dari beberapa daerah. Alhamdulillah dengan adanya kuliah umum ini kita bisa sama-sama ya, sama-sama mengikuti dari beberapa daerah. Mungkin bisa bertatap muka di lewat Zoom ini ya. Untuk selanjutnya adalah kita akan mengundang pembicara yaitu daripada wakil dosen ya, perwakilan daripada dosen. Kita akan mengundang Bapak Iman Sanjaya, Eskom Mkom. Ya, baik. Silakan Pak Iman. Alhamdulillah ya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami persilakan kepada Bapak Iman Sanjaya untuk memberikan sambutan-sambutannya dari perwakilan dosen. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua STT Soni Sukema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kepada Pak Hendi. Waalaikumsalam. Keuangan sekaligus menjadi moderator acara ini. Dan juga kepada Pak Hendro sebagai keynote speaker kita hari ini. On the mute ya. Untuk pembahasan kita pada hari ini sebetulnya yang lebih